Halo semuanya, kembali lagi di Catatan Doni. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bersyukur. Oh iya, walaupun Kimo telat, namun Kimo mau mengucapin selamat Hari Raya Idul Adha bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi rasa syukur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, berikut ini adalah video yang membahas tentang cara menghentikan kebiasaan buruk dan merubahnya menjadi hidup yang lebih produktif. Selamat menyaksikan. Setiap orang memiliki kebiasaan atas melakukan suatu hal, entah itu kebiasaan buruk atau itu kebiasaan baik. Perilaku yang dilakukan secara berulang cenderung akan sulit dilepaskan. Terlebih lagi, perilaku tersebut dilakukan secara tidak sadar. Supaya bisa hidup dengan produktif setiap harinya, kamu senantiasa harus mengurangi kebiasaan-kebiasaan negatif atau buruk yang bisa mengurangi produktivitasmu. Ketahui dulu alasan dari kebiasaan tersebut bisa terjadi. Biasanya, ini menyangkut pola perilaku orang-orang di sekitar kamu atau hanya mengikuti emosi pribadi kamu sendiri. Misalnya, jika sedang marah, secara tidak sadar kamu selalu mengeluarkan sumpah serapah ke banyak orang. Atau berat badanmu terus-menerus naik karena setiap malam selalu lapar dan memutuskan untuk makan mie instan. Tentu saja kedua contoh tersebut bukanlah kebiasaan yang baik. Bahkan dampak untuk kedepannya bisa menjadi lebih buruk. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghentikan dan mengatasinya? Apakah ada hal-hal tertentu yang bisa mengurangi kebiasaan buruk agar hidup jadi lebih produktif? Simak tips berikut ini. Yang pertama adalah ganti dengan kebiasaan baru. Tips pertama dalam menghilangkan kebiasaan buruk yaitu menggantinya dengan kebiasaan baru yang lebih sehat dan lebih positif. Misalnya, kamu adalah seorang perokok aktif. Kamu sudah lama ingin menghilangkan kebiasaan ini, namun terasa sangat sulit. Kebiasaan merokok memang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Bahkan beberapa di antaranya mengaku tidak bisa menghilangkan kebiasaan merokok 100%. Sebagai solusi, kamu bisa mencoba menguranginya perlahan-lahan. Dengan cara, ganti kebiasaan merokok kamu dengan memakan buah-buahan kesukaanmu, mengunyah permen karet, banyak minum air putih, dan berekreasi ke tempat favoritmu. Jika timbul keinginanmu untuk merokok, langsung saja alihkan dengan mengambil permen atau tuangkan air putih ke gelas. Maka dari itu, selalu sediakan alternatif tersebut agar kebiasaan burukmu itu perlahan-lahan bisa hilang, paling tidak berkurang sedikit. Yang kedua, rayakan keberhasilan kecilmu. Menghilangkan sebuah kebiasaan tentu memakan waktu yang tidak sebentar. Tergantung bagaimana kamu menanamkan gaya hidup yang baik di dalam hidupmu. Beri reward pada dirimu setiap kali kamu berhasil tidak mengulangi kebiasaan burukmu itu. Dengan melakukan hal ini, semangat kamu akan bertambah dan kamu akan termotivasi untuk lebih cepat menghilangkan kebiasaan burukmu itu. Dan kamu bisa menggunakan strategi berikut. Yang pertama, tantang dirimu untuk menghindari kebiasaan buruk selama 3 hari. Jika berhasil melewatinya, hadiahkan dirimu sesuatu yang kamu sukai. Yang kedua, tantang dirimu lagi untuk menghindari kebiasaan buruk selama 7 hari. Jika berhasil menempuh 7 hari, beri reward yang berbeda dan lebih memotivasi. Dan seterusnya dengan tantangan waktu yang lebih lama dari sebelumnya. Secara tidak sadar dan secara perlahan, kamu akan merasa bahwa kebiasaan buruk yang selama ini kamu lakukan tidak berguna dan tidak lagi terasa mengikat. Kemudian yang ketiga, ubah pola pikirmu. Kesulitan dalam menghilangkan sebuah kebiasaan dikarenakan sulitnya mengubah gaya hidup dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi, jika pemikiran kamu tentang menghentikan kebiasaan buruk terlalu dalam dan terfokus, sehingga kamu merasa terbebani dan membuatmu semakin depresi. Agar perubahan ini benar-benar terjadi, kamu harus mulai mengubah cara pandang atau pola pikir kamu pada sesuatu yang kamu hadapi sekarang, di mana hal tersebut masih berkaitan dengan tujuan perubahan kamu.
Mari ambil kasus bahwa kamu adalah seorang perokok aktif. Ketika berniat untuk melakukan perubahan, kamu pasti ingin mengatakan, "Saya seorang perokok yang berusaha berhenti menghisap rokok." Cobalah ganti kalimat tersebut dengan, "Saya bukan perokok dan saya selalu sehat bugar." Sederhana, namun berbeda rasanya kan? Walaupun kamu merokok, tapi anggap saja diri kamu bukan perokok. Ini hanyalah pertarungan dalam ranah pemikiran. Ketika kamu mengatakan hal pertama, diri kamu seakan terus terobsesi untuk berhenti merokok. Namun, situasi tersebut malah membuat kamu semakin sulit untuk menghentikannya walaupun sebentar. Sementara kalimat kedua, seakan mengganti identitas awal kamu yang memiliki kebiasaan buruk menjadi bukan perokok. Kamu akan merasa bahwa kamu benar-benar bukan seorang perokok. Kamu bisa memutar rekaman perkataan tersebut terus-menerus di dalam pikiran kamu dan perlahan-lahan mulai mengubah cara kamu mengidentifikasi dirimu sendiri. Yang keempat, gunakan aplikasi ponselmu. Selama ini, kamu menggunakan ponsel hanya untuk melihat kehidupan orang lain yang terpapar di media sosialmu. Kali ini, abaikan sisi negatifnya dan beralih ke sisi positif dari penggunaan sebuah ponsel digital yang kamu miliki. Ponsel yang kamu genggam selama seharian penuh ternyata mempunyai keunggulan yang tidak kamu sadari sepenuhnya. Siapa yang tahu bahwa banyak aplikasi ponsel yang bisa kamu gunakan untuk menghentikan kebiasaan burukmu dalam sekejap. Seperti aplikasi pengaturan keuangan. Ini sangat bermanfaat bagi sisi finansial kamu saat ini hingga nanti di masa mendatang. Selain itu, ada aplikasi penghitung detak jantung atau penghitung langkah yang bisa kamu manfaatkan untuk berolahraga setiap pagi. Atau juga ada aplikasi YouTube yang bisa kamu pergunakan sebagai panduan memasak, membuat kerajinan unik, serta belajar sesuatu yang belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Dengan begitu, kebiasaan-kebiasaan burukmu perlahan akan terlupakan dan terganti dengan kebiasaan baru yang lebih positif dan lebih produktif. Yang kelima adalah ingat tujuan hidupmu. Salah satu tips yang paling efektif dan paling mudah dilakukan adalah selalu mengingat tujuan kamu hidup di dunia ini. Gunakan kalender atau catatan kecil yang ditempel pada barang-barang yang setiap saat kamu lewati, seperti kulkas, cermin, dan sebagainya. Misalnya, kamu memiliki tujuan hidup bahwa kamu ingin menikah dan pergi keliling dunia bersama keluarga. Saat kamu mengingatnya, pikiran kamu akan terlibat secara otomatis bahwa kamu harus mewujudkannya. Dengan demikian, kebiasaan buruk, sebut saja salah satunya adalah merokok, yang kamu jalani semakin lama semakin terkikis. Sebab, jika ingin mewujudkan mimpi tersebut, kamu tentu harus selalu menjaga kesehatan dan tidak menghabiskan uangmu untuk mengobati paru-paru yang sakit karena asap rokok. Tujuan hidup yang kamu catat itu bisa menjadi isyarat mental yang kuat untuk membantu kamu dalam menghentikan kebiasaan buruk. Yang keenam adalah minta bantuan orang terdekatmu. Seberapapun sulitnya menghilangkan kebiasaan buruk, itu akan menjadi lebih mudah bila kamu mendapat dukungan dari orang-orang terdekatmu, seperti keluarga, teman, atau pasanganmu. Katakan pada mereka bahwa kamu ingin sekali mengurangi kebiasaan negatif yang selama ini kamu jalani. Minta bantuan kepada mereka untuk mewujudkannya. Tapi dengan satu syarat, kamu juga harus berusaha keras dan mendengarkan dukungan mereka. Dukungan dari keluarga, pasangan, dan sahabat adalah pilihan yang tepat karena orang-orang cenderung mendengarkan sesuatu yang keluar dari mulut orang yang dicintainya. Bukankah begitu? Yang ketujuh, lakukan bersamaan dengan kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan kecil seringkali dilakukan tanpa sadar, seperti lupa mematikan kompor, lupa meletakkan kacamata, lupa menyisir setelah mandi, dan sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut sulit untuk dicegah. Solusinya adalah dengan menambahkan kebiasaan baru di atas kebiasaan lama tersebut. Katakan saja, kamu selalu lupa mematikan kompor saat sedang menghangatkan makanan. Itu terjadi karena kamu fokus dengan hal lain. Untuk meminimalisir risiko terjadi kebakaran akibat kompor yang lupa dimatikan, kamu bisa melakukan 3 menit olahraga di dapur setelah memasak.
maka kamu memiliki kesempatan lagi melihat api kompormu sudah mati atau belum. Dan juga lumayan bisa membakar kalori, bukan? Dengan begitu, semoga kamu tidak akan lupa lagi mematikan kompormu. Yang kedelapan, visualisasikan rutinitas positif. Membayangkan sesuatu yang menyenangkan bisa menghentikan kebiasaan buruk loh, dibandingkan fokus untuk memvisualisasikan hasil. Lebih baik visualisasikan proses yang perlu kamu jalankan demi tercapainya hasil tersebut. Mulailah dengan menyusun rencana pencapaian. Paling tidak, pikirkan selama 2-3 menit sehari. Jika kamu sudah yakin bisa melakukannya, segera laksanakan. Berlatih visualisasi juga dapat membantu mengurangi kecemasan dalam menghentikan kebiasaan buruk. Hentikan pemikiran, "Aku ingin kurus," dan ubah dengan kalimat, "Bagaimana caranya agar berat badanku bisa ideal?" Hanya sesederhana itu. Dan yang kesembilan, beri perhatian lebih. Tips terakhir yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan kebiasaan buruk yaitu memberi perhatian lebih terhadap diri sendiri. Dengan memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi pada diri sendiri, kamu akan cenderung lebih peka dengan pemicu-pemicu yang hadir membawa kebiasaan buruk itu. Temukan alasan dan penyebabnya, maka kamu akan bisa mengendalikan serta membatasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah mendarah daging. Bahkan, ini akan membawa pengaruh lebih cepat dan terasa efektif dibandingkan kamu hanya fokus untuk menghilangkannya. Nah, lakukan hal-hal tersebut, semoga kebiasaan burukmu akan berganti menjadi kebiasaan baik dan produktif. Sekian video di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar selalu bisa memberikan manfaat. Selalu bersyukur, selalu ikhlas, dan terima kasih.